I'm crazy, right? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Botol Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Jalebi yang rilis pada tahun 2018, di mana film ini akan diperankan oleh aktor Varun Mitra dan Rea Chakraborty. Di dalam ceritanya, mereka adalah sepasang kekasih yang di masa lalunya tidak berakhir bahagia. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai oleh seorang perempuan bernama Aisyah. Ia gagal dalam pernikahannya. Calonnya tidak datang saat pernikahan. Kesedihan benar-benar memeluknya. Untungnya ada ayahnya yang menenangkannya. Sebenarnya Aisyah punya masa lalu yang begitu tenang dan bahagia bersama orang-orang yang benar-benar ia cintai. Namun ada satu pertanyaan yang selalu berputar dalam pikirannya, yaitu di waktu 7 tahun yang lalu. Kenapa orang itu tidak datang? Beberapa hari kemudian, Aisyah akan pergi ke Delhi untuk acara sesi pembacaan buku. Aisyah adalah seorang penulis novel bestseller. Ia akan berangkat menggunakan kereta. Ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Anu dan anaknya yang dipanggil Pulti. Anak itu begitu ceria, bahkan ia memberikan kebab kesukaannya pada Aisyah, yang raut wajahnya menyimpan air mata. Anu dan Aisyah memiliki rute yang sama, yaitu Delhi. Anu mengatakan tempat tinggalnya berada di bagian Old Delhi. Ia cukup percaya diri bahwa semua orang di Old Delhi kenal dengan keluarga suaminya yang tinggal di rumah tua bernama Netaji Manor. Mendengar itu Aisyah begitu terkejut. Netaji Manor tidak asing baginya. Kata-kata itu kembali membuka kenangan di masa lalunya. Di waktu itu Aisyah dan teman-temannya ketemu dengan seorang tour guide bernama Dev. Dev dengan bangga memperkenalkan rumahnya, yaitu Netaji Manor adalah bagian dari sejarah. Sepanjang hari Aisyah memperhatikan Dev, seolah ia menunjukkan ketertarikannya. Dev tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Kemudian suatu hari, Aisyah kembali menyewa jasa Dev sebagai tour guide. Tetapi kali ini Aisyah hanya sendiri. Ia ingin menghabiskan satu harinya bersama Dev. Lalu mereka pun keliling kota Delhi. Aisyah tidak malu jikalau ia harus menggoda Dev karena ia tahu kalau ia jatuh cinta. Setiap hari mereka lebih sering untuk bertemu, menghabiskan waktu bersama, merajut kenangan demi kenangan. Dev yang di sisinya selalu ada Aisyah membuatnya jatuh cinta pada gadis itu. Dev mempunyai nama kesayangan untuk memanggil Aisyah, yaitu Jalebi. Di waktu sekarang, Aisyah menghubungi temannya, mengatakan kalau ia ketemu dengan istri dan anak Dev yang berusia 7 tahun. Temannya itu menyuruh Aisyah untuk berhenti berharap dengan Dev dan lupakan tentang cintanya itu. Namun Aisyah masih saja keras kepala, mengatakan kalau Dev mencintai dirinya. Ada sesuatu yang janggal di masa lalunya, yang membuat Dev tidak datang untuk menemuinya 7 tahun yang lalu. Lalu Aisyah meminta pada petugas kereta untuk pindah kabin agar tidak bertemu dengan Anu dan Pulti. Setelah berhenti di stasiun, ternyata petugas itu tidak bisa memenuhi keinginan Aisyah karena kabin kereta sudah full. Terpaksa Aisyah tetap harus berbagi kabin dengan Anu dan anaknya. Anu bercerita mengenai suaminya. Ia begitu sayang dengan Pulti, bahkan ia selalu pulang balik ke Mumbai untuk melihat Pulti. Karena kalau ia tidak melihat Pulti, rumah bagaikan penjara untuknya. Dalam arti, rumah adalah di mana hatimu berada. Kita akan kembali lagi dengan cerita masa lalu Aisyah. Kini, Dev dan Aisyah telah menikah. Mereka akan tinggal di Netaji Manor. Saat mereka pulang, ada sebuah adat dan tradisi yang dibuat oleh keluarga Dev. Karena Aisyah adalah orang Mumbai dan tidak mengerti mengenai budaya orang Delhi.
Ia malah menentang dan membongkar bagian dari ritual adat mereka. Ibu Dev hanya bisa menenangkan hatinya dengan memaksakan senyumannya. Aisyah pun memulai kehidupan barunya dengan Dev selama berhari-hari tinggal di rumah. Ibu Dev ingin Aisyah harus terbiasa dengan budaya orang Delhi. Namun bagi Aisyah, terus tinggal di rumah membuatnya bosan. Ia ingin pergi liburan bersama Dev di Kashmir. Namun, Dev tidak bisa karena jadwal pekerjaannya penuh dan akan mencari bulan lain. Kebiasaan Aisyah yang suka merokok saat ia sedang menulis dilihat oleh Ibu Dev. Lantas ia langsung memberitahukan Dev untuk menegur istrinya dengan kebiasaan yang tidak baik itu. Sebenarnya, Dev tahu kalau Aisyah merokok. Karena ibunya tidak suka dengan kebiasaan itu, maka Dev akan menegur istrinya. Aisyah merasa hidupnya begitu hampa, terkurung di rumah itu. Ada masa di mana Aisyah ingin memberitahukan kabar baik yang ia terima pada Dev, yaitu ia diterima bekerja menjadi seorang copywriter di sebuah perusahaan. Ia akan disediakan sebuah mobil untuk ia pakai. Akhirnya, ia merasa dapat bebas dari kehidupan di rumah. Wajah Dev tidak menunjukkan kebahagiaan, karena Aisyah berjanji akan bekerja freelance di rumah. Dev hanya khawatir kalau kebersamaan mereka akan menjadi kurang. Karena Senin sampai Jumat Aisyah harus bekerja, sedangkan weekend Dev yang harus bekerja. Pada akhirnya mereka bertengkar. Dev tidak ingin tinggal di luar Old Delhi, karena Nateji Manor adalah warisan dari kakeknya untuk keluarganya. Sedangkan Aisyah ingin dapat hidup bebas. Ia punya mimpi untuk menghabiskan waktu bersama dengan Dev di luar Old Delhi. Di malam hari di waktu yang sekarang, Aisyah berjalan sendiri di gerbong kereta. Seorang pria yang membawa kue ulang tahun menabraknya. Ternyata pria itu adalah Dev yang ingin memberikan kejutan untuk istri dan anaknya. Mereka berdua hanya dapat diam, merahasiakan kisah masa lalu mereka pada anak dan istri Dev. Hari tersebut adalah hari ulang tahun Anu. Melihat momen bahagia keluarga itu, Aisyah diam-diam menjauh dari kabin kereta. Ia mendengar kalau Pulti ingin ayahnya membawakan jalebi. Anu memanggil Aisyah untuk berkenalan dengan suaminya. Mereka mempunyai bisnis travel dan usaha mereka cukup besar. Nama bisnis itu adalah Disa Travel, yang diambil dari nama asli Pulti. Nama Disa membuat Aisyah menahan air matanya, seolah nama itu adalah nama yang begitu berharga untuknya. Terlalu banyak hal yang membuat Aisyah membawa kita ke masa lalu. Jalebi adalah jajanan manis. Waktu Aisyah ulang tahun, Dev selalu membawa jalebi pada Aisyah. Di saat itu, Aisyah sedang merenung di hari ulang tahunnya. Ia mengatakan pada Dev kalau ia tengah hamil. Dev sangat bahagia mendengar itu. Ia akan menjadi ayah dan ibunya akan menjadi nenek. Namun, Aisyah tidak senang karena ia masih muda dan baru saja menikah. Banyak hal yang ingin ia lakukan dalam hidupnya. Ia ingin menjadi seorang penulis dan menjelajahi dunia. Kehamilan ini akan menghalangi mimpinya. Beberapa minggu kemudian, Aisyah mulai menerima isi kandungannya. Mereka yang akan menjadi orang tua mulai memikirkan nama untuk calon bayi mereka. Banyak nama yang mereka pikirkan, namun pada akhirnya mereka memilih satu nama, yaitu Disa, yang merupakan gabungan nama antara Dev dan Aisyah. Usia kandungan Aisyah semakin membesar, membawa waktu mereka dengan hidup sederhana dan bahagia. Semua orang menunggu kehadiran sang bayi dalam keluarga mereka. Ada kalanya Aisyah begitu bosan dalam rumah. Untuk menghibur Aisyah, Dev selalu menuruti kemauan Aisyah, seperti pergi ke klub malam untuk menari dan bersenang-senang. Sekali lagi, kita dibawa ke masa sekarang, memperlihatkan kemarahan Aisyah pada Dev. Ia keluar dari kabin dan Dev menyusulnya. Ia sangat marah pada Dev karena menggunakan nama Disa. Bagi Dev, nama itu juga berharga untuknya.
putrinya harus menggunakan nama Disa. Aisyah benar-benar tersinggung oleh Dev karena ia tidak menggunakan nama lain. Keesokan harinya, air mata Aisyah keluar dalam tidurnya. Dev masih memperhatikan kebiasaan Aisyah, bahkan ia spontan menarik alas kaki Aisyah saat turun dari kursi kabin. Bukan hanya itu, saat Dev sedang makan ia cegukan. Spontan untuk menghilangkan cegukan Dev, Aisyah langsung menjepit hidung Dev menggunakan jarinya. Anu terkejut karena Aisyah sangat cepat menghentikan cegukan Dev, apalagi tindakannya sangat persis seperti yang dilakukan oleh ibu Dev. Saat kereta tiba di sebuah stasiun, Dev mengajak Pulti untuk jalan-jalan di sekitar untuk menghilangkan rasa jenuh dari perjalanan panjang mereka. Di dalam kabin, Anu bercerita pada Aisyah, sebelum ia menikah, Anu telah memiliki pacar yang sangat ia cintai. Namun pacarnya pergi meninggalkan dirinya. Ia datang ke Neteji Manor membawa satu anak bayi perempuan, yaitu Pulti. Dev tidak pernah sekalipun menanyakan ayah asli Pulti, ataupun menanyakan masa lalu Anu. Yang ia lakukan hanya menggendong dan memeluk Pulti. Ia mengajukan satu syarat untuk menikah, yaitu nama anak ini adalah Disa. Di masa lalu terakhir yang akan kita lihat, merupakan pemicu segala kesedihan yang dibawa oleh Aisyah. Ada beberapa orang yang berkerumun di depan pintu rumah Dev. Di dalam rumah, ibu dan adik Dev begitu khawatir dan syok. Ibu Dev menampar pipi Dev karena ia tidak mendengarkan kata-kata si ibu. Dev sedang tidak berada dalam kondisi yang begitu baik. Ia langsung masuk ke kamarnya. Di situ ada Aisyah yang juga sedang bersedih. Di tengah gemuruh ibu Dev yang masih saja berteriak, raut wajah Aisyah begitu kesal, karena si ibu menyalahkan Aisyah atas gugurnya kandungan Aisyah. Ia tidak suka terus dipojokkan oleh ibu Dev, karena ia juga menanggung beban yang begitu besar. Harus kehilangan calon bayi, yang bahkan wajahnya saja ia tidak dapat lihat. Aisyah juga menyalahkan ibu Dev karena memberitahukan kabar duka itu pada orang-orang, dan akhirnya ia merasa menjadi tontonan memalukan di keluarga Dev. Bagi seorang anak laki-laki dan juga seorang suami, ia tidak dapat membela antara ibu atau istrinya. Karena kejadian hari ini begitu banyak menguras air mata, ia tidak punya waktu untuk mengurus pertengkaran ibu dan istrinya. Selama beberapa hari, mereka terkurung oleh duka. Sudah tak ada kebahagiaan yang Aisyah rasakan. Saat keluarga Dev telah berdamai dari apa yang telah hilang, Aisyah masih saja terkurung di dalam kamar. Bahkan, Dev dan ibunya mendapati Aisyah minum sebotol alkohol dengan air mata yang jatuh di antara pipinya. Sampai Aisyah memutuskan untuk pergi dari rumah tua itu, semua orang berusaha mencegahnya untuk pergi. Namun apa daya, keputusan Aisyah sudah bulat. Ia pun pergi kembali ke rumah ayahnya. Beberapa hari kemudian, keluarga Dev datang untuk bertemu dengan Aisyah. Mereka ingin kembali memperbaiki hubungan yang telah retak. Dev dan Aisyah masih saling cinta. Seharusnya mereka tidak perlu mengucapkan kata pisah. Dev mengajak Aisyah untuk liburan ke Kashmir. Aisyah pun pergi ke Kashmir untuk memperbaiki semuanya, menyembuhkan luka dari duka. Setiba di sana, Aisyah menikmati keindahan alam yang ada dengan sendirian. Di pinggir sungai, ia menunggu kehadiran Dev. Namun Dev tidak kunjung muncul di hadapannya. Sampai Aisyah pun menyerah dan membuang kalung pemberian Dev. Selama 7 tahun sampai sekarang, masa lalu yang terekam dalam ingatannya masih menyimpan cinta dalam hatinya. Kereta telah tiba di stasiun Delhi. Para penumpang telah turun, begitu pula dengan Dev dan Pulti. Aisyah yang ingin mengambil barangnya di kabin dikejutkan oleh Anu. Anu berterima kasih. Melihat kelakuan Aisyah selama di kereta, ia tahu kalau Aisyah adalah bagian dari masa lalu Dev. Ia berterima kasih karena Aisyah telah memberikan Dev padanya. Ia tidak menyimpan dendam pada Aisyah. Bahkan ia dengan tangan terbuka akan selalu menerima Aisyah untuk berkunjung kembali ke Neteji Manor. Di
luar kereta, Anu dan Pulti melihat Dev sedang mematung menahan sedihnya. Anu mempersilahkan Dev untuk menyelesaikan masa lalunya. Dev dengan segera masuk kembali ke kereta dan di dalam kabin. Ia menemukan Aisyah yang termenung. Dev menjelaskan bahwa sewaktu di Kashmir, ia datang. Ia melihat dengan jelas Aisyah menunggu di pinggir sungai. Baju yang digunakan oleh Aisyah ia tahu. Ia tidak akan lupa wajah cantik Aisyah yang membuatnya berhenti melangkah dan melepaskan cintanya saat ia melihat sebuah papan yang bertuliskan, "Jika kamu mencintai bunga, maka jangan dipetik, siramlah." Kata-kata itu menyeratkan bahwa bunga yang indah akan mati saat dibawa pulang. Mimpi Aisyah begitu besar, ia ingin jadi penulis dan menjelajahi dunia. Jika Dev bertemu dengan Aisyah, maka Aisyah akan kembali terkurung di rumah tua tanpa mimpi. Ia tidak ingin Aisyah kembali mengorbankan semua mimpinya untuk hidup membosankan bersama dirinya. Selama 7 tahun, ia masih menyimpan cintanya, membaca novel yang Aisyah tulis. Mereka berdua pun sepakat untuk terus mendukung setiap mimpi. Kemarahan dan kesedihan Aisyah juga telah hilang pada Dev. Kini, Dev kembali pada keluarga kecilnya di dalam rumah tua bersama Anu dan Pulti. Di akhir cerita, Aisyah masih mengejar mimpinya. Ia menulis buku baru yang terinspirasi dari kisah masa lalunya. Ia memberi judul Jalebi. Selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Otolo Movie pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.